Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pengantar sinematografi ya. Nah, kita lanjut dari materi kemarin. Sekarang kita masuk pada conceptual tools of cinematography atau alat sinematografi konseptual. Nah, ada beberapa unsur di dalam konsep sinematografi itu, atau ada beberapa tools ya. Yang pertama adalah frame. Frame adalah bingkai pembatas pandangan ya. Nah, ini bingkai. Nah, ini frame. Jadi ada dua dimensi tinggi dan lebar. Itu. Kemudian ada lagi light and color. Light cahaya, pencahayaan dan pewarnaan ya. Nah, tools berikutnya adalah lensa. Lensa ini juga memberikan pengaruh yang besar ya. Kemudian movement ini pergerakan kamera. Pergerakan kamera juga ini mempengaruhi emosi penonton gitu ya. Yang berikutnya lagi adalah tekstur. Tekstur ini permukaan gambar ya. Bagaimana kita membangun tekstur gambar itu sehingga nanti akan menimbulkan rasa yang berbeda gitu ya. Yang berikutnya lagi establishing. Establishing ini bagaimana kita mau mengangkat sesuatu, mau memunculkan sesuatu ya. Nah, yang berikutnya lagi point of view. Point of view ini dari sudut pandangan mana? Dari sudut pandangan siapa? Apakah dari sudut pandangan penonton atau dari sudut pandangan karakter kita ya? Karakter kita, mau tokoh kita nih, sudut pandangnya bagaimana? Nah, itu point of view. Baik, kita bahas satu persatu mengenai tools-tools tadi ya. Yang pertama adalah frame. Tadi seperti saya katakan, pada frame itu ada tinggi, kemudian juga luas. Dia menjadi bidang yang dua dimensi ya. Nah, memilih frame adalah hal dasar dalam membangun aksi sebuah film. Gitu. Di sana ada shot size ukuran gambar ya. Ini kan long shot nih. Long shot itu suasananya tergambar ya. Suasananya tergambar. Ini awan yang kelabu ini teduh tapi hampir hujan lah kira-kira begitu. Nah, ini ada lagi nih garis horizontal ya. Ada garis horizontal membentuk sebuah komposisi di sini. Nah, ini teksturnya. Bagaimana kita memanfaatkan awan ini sebagai tekstur untuk menggambarkan suasana hati ya. Ini mungkin mereka berdua sedang tidak baik-baik saja gitu, digambarkan dengan tekstur seperti ini. Ada sesuatu hal nih yang gelap, yang disembunyikan atau bagaimana ya, kira-kira itulah yang ingin dibangun oleh si pembuat gambar ini gitu. Kita memilih frame untuk mengarahkan
perhatian penonton. Iya, jadi kita membatasi ruang pandang dari penonton itu. Kalau tidak kita batasi, dia bisa kemana-mana, bisa melihat yang lain gitu. Ada gangguan soal warna di sini, ya dia jadi beralih ke sini. Tapi frame ini sudah kita batasi pandangan penonton sekian gitu. Sekian, dia tidak bisa melihat yang lain. Nah, begitu. Ya, kemudian memilih frame tidak hanya menyampaikan cerita, namun juga tentang komposisi. Tadi kita sudah bicara ya soal komposisi sedikit ya. Umpama kalau kita pakai komposisi garis, nah ini ada garis horizontal. Tadi maksudnya itu. Ini teksturnya nih. Awan ini warnanya. Coloringnya apa nih? Kita pakai color apa? Nanti kita soal color nanti kita bahas lagi ya. Nah, untuk frame ini ada ritme juga nanti yang akan kita bangun ya. Ritme yang kita bangun. Ritme yang dimaksud ini ritme apa namanya? Tempo film ini bercerita lagi cepat atau nah kalau gini kan nih, walaupun ini lagi bermasalah, tapi ini memperlambat ritme. Gambar-gambar seperti ini memperlambat ritme. Kalau mempercepat itu apa namanya katu-katunya itu nggak seperti ini. Posisi gambarnya nggak akan seperti ini. Pasti dia sedang apa namanya berselisih atau apa ya memperdebatkan sesuatu. Jadi walaupun dia dari jauh, tapi tetap kita bisa tahu kalau dia ini ritmenya sedang cepat ini, gitu. Kemudian juga perspektif cara pandang kita. Apakah dari sudut karakter ini atau dari karakter ini? Komposisi gambar ini bisa ketahuan. Ya. Nah, kalau dari gambar ini, menurut kalian bagaimana? Kalau menurut saya, gambar ini perspektifnya dari point of view-nya dari si cewek ini yang duduk, gitu. Karena di sini dia lebih banyak pandangan, lebih banyak. Dia bisa lebih bebas memandang si cowok ini, gitu. Ada kekhawatiran, ada apa namanya, ini kan dia mau menggambarkan ketenangan, tapi ketenangan yang pura-pura gitu. Kelihatan gesturnya begitu kaku. Nah, itu tentang frame ya. Frame adalah apa tadi, bingkai untuk membatasi pandangan mata penonton. Berikutnya lens. Lensa ini jenis lensa juga mempengaruhi ya, karena lensa memiliki beberapa karakter tersendiri untuk membangun visual ya. Ada dua jenis lensa pada garis besarnya ya, ada lensa wide, ada lensa tele. Ada lagi di tengah-tengah sini fix. Ya. Fix itu ya biasa normal saja. Gitu. Kalau wide ini akan menimbulkan efek gambar yang lebar seperti ini. Ini yang atas ini nih gambar lebar nih. Ini karena menggunakan lensa wide ya.
Lensa wide itu melihat objeknya itu bisa lebar sekali dia sudut pandangnya. Nah ini lensa tele. Lensa tele itu dia jauh tapi sempit. Kalau kita lihat fisiknya lensa tele itu yang panjang-panjang itu lensa tele itu. Kalau lensa wide dia nggak panjang. Kenapa lensa tele itu panjang? Biasanya lensanya banyak. Lensa paralel ya, digabung-gabung gitu. Baik, itu lensa tadi. Bagaimana lensa mempengaruhi gambar ya. Yang berikutnya adalah cahaya dan warna. Nah, kita lihat ya, ini aspek cahaya aja. Cahaya-cahaya semacam ini kan kita jadi nggak bisa melihat yang ini, yang sebelah kiri dari wajahnya si karakter ini ya, karena dibuat gelap gitu. Nah, mau tidak mau pandangan kita itu hanya terfokus pada ini. Ya, kalau umpamanya tokoh kita itu digambarkan sebagai orang yang salah sebelah wajahnya itu ada ciri khas tertentu, itu pasti nggak mungkin ditaruh di sebelah sini. Umpamanya yang satu matanya katarak sudah putih gitu kan, nggak mungkin yang katarak itu ditaruh di sini, karena nggak akan kelihatan gitu. Atau kalau dia punya tompel tai lalat atau apa di pipi sini kan, pasti yang ditampilin yang di sini. Umpamanya Robert De Niro ya, dia nggak mungkin ditampilkan sisi yang tidak ada ciri khasnya gitu, pasti yang ada ciri khasnya yang ditampilkan. Nah itu efek cahaya, bagaimana cahaya itu memberikan identitas kepada karakter ya. Yang berikutnya lagi, nah kalau kita lihat pencahayaan ini dari depan ya, dari depan, ini kan memberikan gambaran siluet, tapi dia menembus gitu. Artinya apa? Ada cahaya yang maha dahsyat di sana gitu. Ada benda yang sangat dahsyat di sana, dan dia bergerak mendekati benda yang bercahaya itu. Cahaya lampu kah, cahaya kendaraan aliens kah, atau cahaya apa di sini, cahaya gaib atau apa gitu. Akan berasa seperti itu penonton kita ya. Yang kemudian lagi soal warna, color ya. Biasanya untuk mengesankan sesuatu yang klasik, yang kuno gitu, nah ini kita tampilkan warna tungsten begini ya, kuning ya, kuning, coklat atau sepia gitu. Ini untuk mengesankan klasik gitu. Kalau untuk yang modern, futuristik itu biasanya kita beri warna bluish ya, kebiruan seperti ini gitu. Nah itu bagaimana cahaya dan juga warna ini memberi pengaruh terhadap karakter gambar yang disuguhkan ya. Kemudian lagi tekstur. Nah, manipulasi gambar dengan menggunakan peralatan yang ada untuk membangun cerita. Manipulasi gambar itu maksudnya gambar itu dibentuk gitu ya. Seperti ini.
ini kan cerita kerja paksa para tawanan, para orang-orang kurungan ya. Nah, ini membentuk sebuah apa ini? Membentuk perspektif ke satu titik gitu kan. Ini bukan terjadi begitu saja. Ini dibuat, komposisi ini dibuat sehingga menimbulkan sebuah kesan ya. Adegan ini apakah biasanya orang mecahin batu itu palu godamnya sampai segini? Rasanya enggak gitu. Tapi dengan diangkat sampai sekian, ini akan menimbulkan rasa yang lebih lagi gitu terhadap yang menonton. Gitu. Kalau yang mengangkat lebih begini tuh yang di sini percuma nggak kelihatan. Tapi yang ditampilkan yang ini. Ini sesuatu yang dibuat. Gitu. Sama seperti ini. Ini tekstur belakangnya ini. Backgroundnya ini dibuat. Gitu. Tempel-tempelan, compang-camping gitu. Yang mengesankan kemiskinan, kekurangan, keapa adanyaan. Nah, dipadu dengan tubuh yang kurus, iga-iga yang menonjol. Nah, itu akan menimbulkan rasa tertentu. Gitu. Ini film dokumenter ini. Biasanya kita pakai coloringnya ya sepia begini nih. Nah, untuk fiksi futuristik tuh ya tadi saya bilang ini agak blues begini ya. Baik, kita lanjut. Ini tekstur, kita lanjutkan ke movement, pergerakan kamera. Pergerakan kamera juga sangat berpengaruh dalam membangun cerita ya. Di sini kita lihat bagaimana patung Liberty. Ini kamera ini pasti berputar nih menggunakan helikopter. Kalau dulu helikopter ya, kalau sekarang hanya drone saja. Berputar mengitari si patung Liberty ini sehingga belakangnya itu kelihatan begitu jauh, begitu megah nanti kesan yang muncul dari patung ini. Dia berputar segini, sisi sini kelihatan, berputar lagi sisi sini kelihatan. Makanya dia berputar 360 derajat, ya semakin megah kelihatannya. Gitu. Nah, bentuk movement yang lain seperti ini ya, di mana objeknya bergerak meninggalkan kamera, kameranya still di sini, objeknya bergerak menjauh gitu. Kesan yang akan muncul secara psikologis pada penonton itu adalah kesan sedih yang merasa orang yang ditinggalkan gitu. Akan muncul perasaan seperti itu kalau kita dihadapkan pada gambar seperti ini. Kapal ini menjauh sementara kita tertinggal gitu kan. Itu perasaan yang ingin dibangun oleh film ini gitu. Nah, itu pergerakan kamera. Nah, begitu juga kalau sedang terjadi perkelahian. Bagaimana kamera nggak statis begini aja nih. Dia aja pakai tripod gitu, enggak gitu. Tapi ada gerakan-gerakan. Ikut sekali-sekali point of view-nya karakter A, sekali-sekali point of view-nya karakter lawannya gitu.
Nah, itu untuk membangun emosi, ya, pergerakan kamera atau movement tadi. Berikutnya lagi establishing. Jadi kemampuan gambar untuk bercerita, untuk mengangkat sesuatu tanpa dia ada ada tulisan atau ada keterangan apa gitu di gambar itu, ada title apa gitu, nggak perlu lagi. Jadi gambarnya establishing itu dia bercerita sendiri. Kalau di sini contohnya ada orangnya nggak dilihatin, tapi dia lagi membuka buku identitas. Ya, di sini walaupun terbaca cuma sebentar gitu kan, customs agent. Nah, ini orang udah tahu nih, CIA gitu. Nah, yang membuka siapa? Tinggal itu kan. Apakah dia ataukah orang lain yang sedang berhadapan dengan dia? Nah, itu tujuannya establishing. Jadi dia mengangkat sesuatu, nggak usah ada dialog, nggak usah ada title apa-apa, gambar itu bicara sendiri. Biasanya establishing itu untuk membangun suasana, ya. Oke. Nah, yang berikutnya lagi adalah tools point of view. Cara bagaimana penonton merasa terlibat bersama karakter film. Jadi kadang-kadang kita harus tampilkan gambar yang mewakili penonton masuk dalam cerita itu, gitu. Nah, ketika dia menyetir mobil, jadi bukan hanya kita sebagai yang mengendarai ini melihat pandangan ke depan, ya, melihat objek-objek di depan yang dihadapi gitu. Tapi point of view yang seperti ini, kita melihat semuanya. Apa yang dia lihat, kita lihat. Gitu. Dianya sendiri kita juga lihat, penonton, maksud saya kita itu penonton. Gitu. Jadi memberikan kesempatan kepada penonton ikut terlibat. Nah, kira-kira itulah maksud point of view, ya. Kadang-kadang lagi adegan kejar-kejaran gitu, seolah-olah kita ikut ngejar. Jadi kameranya ikut lari, bluk 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 bluk, bergerak begitu, goyang-goyang. Nah, seolah-olah itu pandangan kita mengikuti dia lari. Jadi bukan kamera still aja diam di tripod, ada orang lari, nggak begitu, tapi kameranya juga bergerak, ikut lari. Nah, itu point of view, ya. Nah, itu tadi beberapa tools, ya, tentang konseptual sinematografi. Nah, yang berikutnya tinggal meramu semua unsur itu. Dari mulai frame tadi sampai point of view, bagaimana kita meramu itu semua. Ya, tools-tools itu kita kita olah sehingga dia jadi sebuah alat yang misterius. Misterius ini artinya kadang-kadang kita nggak bisa nebak. Nah, misteri itu kan hal yang nggak ketebak. Gitu. Kita nggak bisa nebak nih, misterius sekali nih. Gitu. Itu karena kita bisa mengolah atau meramu unsur-unsur tadi. Terkadang juga dia adalah karya seni. Ramuan dari unsur itu menjadi karya seni. Jadi gambarnya itu enak dipandang mata, memberikan kesan menghibur gitu.
sejuk kah atau damai, ya, itu menjadikan keindahan, ya, gambarnya itu indah-indah gitu kan. Nah, terkadang dia juga alat psikologis. Bagaimana gambar-gambar yang ditampilkan itu bisa meneror mental penonton gitu kan. Penonton jadi tegang, jadi ketakutan, jadi risih, atau juga jadi gemas. Nah, itu psikologi dari penonton bisa dimainkan dengan kita bisa meramu alat-alat tadi, tools tadi gitu ya. Ada di sana gerakan kamera, ada di sana framing, ada di sana coloring. Nah, itu bisa mempermainkan psikologi penonton gitu. Nah, ramuan tadi itu bisa juga dia menjadi sihir, ya, menyihir orang. Bahkan setelah dia menonton, setelah selesai gitu kan, itu tetap saja itu pandangan yang dia saksikan tadi itu terpatri di bawah sadarnya gitu. Coba bayangkan bagaimana tiba-tiba setelah menonton Laskar Pelangi orang jadi tersihir ingin ke Belitung gitu kan. Sampai di sana lihat pantainya ya batu-batu gitu. Tadinya ya nggak ada apa-apa gitu. Bahkan waktu kita baca novelnya itu hanya bercerita, kita tersihir oleh ceritanya saja gitu. Tapi ketika ditampilkan komposisi gambarnya, itu kita jadi tersihir gitu. Orang-orang berbondong-bondong pengen pergi ke Belitung sana. Sampai di sana ya biasa-biasa saja gitu. Tapi gemanya itu luar biasa, sampai Pemdanya itu memberi tagline negeri Laskar Pelangi katanya. Itu karena filmnya, bukan karena novelnya. Waktu novelnya terbit nggak seperti itu. Oke, bestseller, oke gitu, tapi belum sampai pada tingkat menyihir. Nah, itu kekuatan gambar ya. Bagaimana orang bisa tersihir, gitu, terpengaruh. Nah, itu sinematografi itu mencakup itu semua. Gitu. Nah, kira-kira itu materi-materi kita kali ini yang saya sampaikan ya. Berikutnya nanti saya sampaikan lanjutannya. Nah, kalau kalian ada yang ingin ditanyakan, ada yang mau konsultasi, silakan ketik di kolom komentar di channel YouTube saya, ya. Biar ada interaksi di channel saya gitu. Dan jangan lupa, wajib hukumnya yang belum subscribe itu memberi subscribe ya. Biar nanti dapat notifikasi kalau saya upload lagi gitu. Baik, demikian pertemuan kita kali ini, materi kita kali ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.